Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad adalah contoh yang nyata dalam hal ini. Bagaimana beliau dibimbing dengan wahyu Allah untuk keluar dari kebiasaan bangsa Arab jahiliyah pada saat itu. Hasilnya, beliau sallallahu alaihi wasallam tumbuh menjadi sosok yang luar biasa. Bahkan bukan hanya beliau, tapi sifat mulia ini juga akhirnya dicontoh dan dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari puasa Ramadan adalah al-khuruj minal ma'luf. Artinya keluar dari kebiasaan. Keluar dari kebiasaan rata-rata manusia pada umumnya adalah sifat orang-orang besar. Islam mengajarkan kita untuk keluar dari kebiasaan rata-rata manusia. Jika manusia pada umumnya banyak tidur di waktu malam atau bangun di waktu malam tapi untuk begadang, untuk bermaksiat atau nonton sepak bola misalnya, maka orang-orang yang beriman mereka akan sedikit tidur di waktu malam, banyak bangun untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 17 dan 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal lail ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Yang artinya mereka orang-orang yang bertakwa sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kebanyakan manusia hanya mengucapkan salam kepada orang-orang yang dikenalnya saja misalnya, maka Islam di sini memerintahkan agar kita mengucapkan salam juga kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Ketika ditanya Islam seperti apa yang paling baik pada suatu kesempatan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa taqra'us salam ala man arrafta wa man lam ta'rif." Engkau harus membacakan salam, mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan yang tidak dikenal. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jika kebanyakan manusia enggan berbuat baik kepada orang yang telah menyakitinya atau tidak suka berbuat baik untuknya, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menyambungkan silaturahim kepada orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memberi kepada orang yang tidak suka memberi kepada kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan untuk memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Dalam satu kesempatan, Uqbah bin Amir berkata, aku bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sil man qata'aka wa'ati man haramaka wa'fu amman zalamaka. Sambungkanlah hubungan kepada orang yang
memutuskan hubungan denganmu, berilah orang yang tidak memberi kepadamu, dan maafkanlah orang yang berbuat zalim kepadamu. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad adalah contoh yang nyata dalam hal ini. Bagaimana beliau dibimbing dengan wahyu Allah untuk keluar dari kebiasaan bangsa Arab jahiliyah pada saat itu. Hasilnya, beliau sallallahu alaihi wasallam tumbuh menjadi sosok yang luar biasa. Bahkan bukan hanya beliau, tapi sifat mulia ini juga akhirnya dicontoh dan dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Begitu juga kita hari ini. Jika kita ingin menjadi orang besar, ingin menjadi lebih bermanfaat, maka kita harus bisa keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang salah pada saat ini. Misalnya, jika manusia hari ini telah biasa dengan demokrasi, menganggap demokrasi adalah segalanya, terbiasa dengan hak asasi, maka seharusnya kita tidak latah terbawa arus oleh demokrasi atau hak asasi tadi. Atau hal yang lain, jika saat ini manusia terbiasa dengan kapitalisme, maka seharusnya umat Islam mulai keluar dari kebiasaan manusia kebanyakan dengan meninggalkan kapitalisme untuk digantikan dengan Islam. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan bagaimana kapitalisme itu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, tetapi semuanya itu berasal dari Islam. In huwa illa wahyu yuha. Bahkan apapun yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain semuanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Notabene semuanya itu adalah Islam. Dengan demikian umat Islam ini akan kembali menduduki keagungan, puncak keagungan sebagaimana umat Islam di masa lalu. Sehingga predikat khairu ummah dengan begitu akan benar-benar menjadi kenyataan dalam kehidupan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi Allah memerintahkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya kita dilahirkan untuk umat manusia ini menjadi sebaik-baik umat. Tetapi rangkaian dari ayat ini menjelaskan kepada kita semua, kalau kita ingin menjadi khairu ummah, maka aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan bagian akhir dari ayat ini, itu juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam saat ini. Karenanya, mari kita keluar dari kebiasaan orang-orang yang buruk, dan dengan semangat Ramadan ini, kita jadikan habit kita jadikan kebiasaan kita dalam beramal selama bulan Ramadan, benar-benar akan menjadi bekal dan membekas dalam kehidupan kita, sehingga di luar Ramadan nanti atau pasca Ramadan nanti, kita akan terbiasa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari diperintahkannya saum Ramadan kepada kita semua, la'allakum tattaqun. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.